Bobotoh. Jumpa lagi dengan Opa di sini. Kali ini Opa akan mengajak Bobotoh ngobrol banyak dengan seorang legenda Persib, pemain yang punya sejarah panjang juga di Persib. Dia punya kemampuan tadinya bagus, otak serangan Persib, pernah menyandang ban kapten, juga punya satu cerita yang buat kontroversi masyarakat di Bandung. Siapa dia? Inilah dia, Eka Ramdhani. Eka, kumaha mang Kak? Alhamdulillah apa. Kak, ayeuna naon kegiatan Kak setelah gantung sepatu dari Persib? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sekarang ngasuh anak-anak di SSB Uni. Terus ada usaha jahe merah juga. Apa tuh? Buka samalah kayak jahe merah yang di pinggir-pinggir jalan itu. Oh, jahe merah minuman. Ya, minuman. Oh. Minuman terus ya kegiatan paling sama komunitas paling. Apa tuh dengan komunitas? Komunitas muslim footballer. Sepak bola. Tapi lebih ke dakwah sih. Maksudnya gimana sepak bola dakwah ini? Gimana maksudnya? Ya kan kebanyakan teman-teman di luar di luar komunitas kita lah ya, atau mungkin teman-teman pesepak bola itu biasanya ada sedikit mungkin malu atau keraguan untuk ikut kajian, ikut ngaji gitu. Nah, kita bikin komunitas muslim populer itu untuk buat wadah lah teman-teman pesepak bola, kan ari sesama pesepak bola mahnya tara era lah gitu. Itu era gitu. Masuk masjid bareng-bareng dan lain-lain, ngaji bareng-bareng, sama-sama belajar kan nggak canggung lah, canggung. Tapi kalau misalkan kita harus mungkin ke komunitas yang memang benar-benar ngaji gitu ya. Jadi kan ada sedikit inilah mungkin nggak bebas kayak sesama pemain bola gitu. Itu aja sih. Nah, itu biasa tempatnya di mana Kak? Tempatnya tuh biasanya kalau untuk kajian kita biasanya kadang-kadang muter rumah, misalkan rumah saya, terus rumah Wildan, rumah siapa gitu, atau nongkrong di ya tempat ngopi lah. Oh, gitu, tapi ya. kita ngobrolnya ya masalah itu perkara. Ada berapa orang tuh para pesepak bola yang jadi kelompok komunitas itu? Ya memang belum banyak ya, karena selama pandemik juga kita sepak bolanya mah nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Kajiannya jalan. Kira-kira berapa orang gitu? Itu yang jalan kajian itu ya nggak banyak, paling 6-8 orang aja. Mereka semua mantan Persib? Enggak. Ada tapi maksudnya ya sempet mungkin Persib 23. Oh iya, campuran. Ya campuran. Biasanya yang jadi mentornya siapa di acara itu? Ada sih dari luar pesepak bola. Ya namanya Akhi Devi, itu yang biasa yang ngisi lah. Ngisi kajiannya. Dan ustadznya juga ada sih. Terus nggak jalan ke pesantren gitu memperkenalkan diri, terus semacam kucing klinik lah gitu? Ya, nah kegiatan itu udah berjalan, berjalan ke beberapa pesantren, malah ke Indramayu. Oh, sampai jauh ya? Iya, ke Indramayu. Terus kemarin itu ke ini Kang, yang mau ke Sukabumi, ke sana ke pantai itu tuh. Pelabuhan Ratu. Bukan. Pokoknya pelosok lah. Kita juga kan bareng Ustadz diajak, biasanya ada agenda ya. Ada agenda ke pelosok. Ya, kita biasanya diikutsertakan. Nah, kalau misalkan mantan Persib, apalagi seorang Eka yang terkenal gitu ya, bicara soal kajian, apa nggak melenceng nanti pertanyaannya harinya ke sepak bola gitu? Iya, kebanyakan yang kameranya betul.
pertanyaannya. Kabolade gitu. Biasanya kira Persib main deh gitu. Termasuk gitu ya, kenapa Eka dipanggil Ebol gitu? Ya, itu juga termasuk. Gimana Eka menerangkan apa sih sejarah Ebol itu dari mana? Siapa sih yang mempopulerkannya dan melahirkannya pertama gitu? Ya, sejarahnya mungkin lebih ke karena postur tubuh Cebol gitu ya maksudnya. kecil gitu kan, cebol, terus juga ya sedikit bantet mereka. Sedikit bantet. Nah, itu yang awal itu ya Boy Jati. Cibau. Boy Jati. Tapi itu bukan bulian ya, bukan dibully gitu. Saya nggak ngerasa bulian, justru memang kan ada beberapa mungkin talenta muda yang punya postur juga kurang ideal gitu ya di sepak bola, tapi kan tidak menjadi sebuah kekurangan lah istilahnya. Kita juga bisa lihat mungkin di luar kan ya, Maradona, Messi kan banyak yang kecil-kecil. Jadi artinya ketika si Boy Jati langsung mengumumkan wah mana mah cebol Ebol wae lah cebol gitu. Langsung klop itu. Ya udah langsung. Kalau Eka sendiri punya panggilan kepada si Boy gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi sekarang Ebol lebih menjual nih ketimbang Eka gitu. Lebih menjual. Lah ya karena memang kalau main di daerah-daerah juga ya panggilannya itu gitu, dipanggil sama penonton tuh bobotoh tuh Ebol. Kalau gitu sekarang saya membiasakan Ebol aja ya. Nah, boleh. Ebol. Ya. Ini ada yang menarik nih di luar kegiatan sehari-hari ya. Ebol nih secara teknis sebenarnya masih bisa untuk berkarir di pentas sepak bola nasional. Tapi kenapa tiba-tiba gantung sepatu? Ini ada apa sih? Ya ini Kang ya, terakhir saya main di Persib itu saya kayak nggak menemukan permainan terbaik gitu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin dari lebih ke psikis ya, lebih ke psikis, karena mungkin saya juga ngerasa bahwa ya sedikit banyak kan saya juga memikirkan apakah Bobotoh ini masih terima saya di Persib gitu kan ya, tapi kan secara ketika pertandingan dimulai Eka bermain kan bisa kelihatan atau Eka bisa baca penonton ya. Mereka terima saya atau tidak gitu. Ya kalau pro kontra main istilahnya hal biasa ya. Hal biasa. Banyak juga yang mendukung untuk bisa lagi berkontribusi untuk Persib gitu. Tapi secara hati gitu ya, beda gitu ya, beda lah. Terus di awal sebenarnya kepercayaan diri itu muncul ketika Gomez dia mainin saya sama Essien kan. Essien, dan saya juga ngerasa nyaman tuh waktu itu. Walaupun mungkin terlihat Essien juga kan tipikalnya istilahnya ya mobilitasnya juga nggak terlalu tinggi gitu, tapi secara positioning kan dia sangat mengerti lah ya, orang pemain profesional dunia, lah ya, profesional gitu ya, nyaman aja sih awal cuman kesini setelah pertandingan pertama waktu itu terus saya kena sedikit hamstring kalau nggak salah. Setelah itu terus datang pemain baru juga ya, mungkin ya ya merubah skema permainan juga sih, skema main mungkin yang Gomez inginkan juga jadi berbeda ketika kedatangan pemain baru gitu. Itu bukan berarti soal mental udah mulai saya malas bersaing gitu yang sebut psikis tadi atau sebenarnya yang paling besar apa sih, faktor apa?
nggak tahu ya, tapi lebih ke mungkin skema main sih kalau saya pikir. Sehingga main nggak pas Nggak, dengan Gomez itu. ya skema main nggak pas. Terus kan biasanya di apa, di beberapa tahun terakhir itu kan pelatih itu pokoknya mah kumaha Eka we. Ini dia yang menarik di KW ini. Gitu, Makanya gitu tadi sih. saya buka ada orang pemain dengan teknik tinggi ini. Apa bisa dari permainan timnya jadi Kuma Eka Iya, gitu iya. gimana itu? Ya kan pelatih asing berbeda ya kan ya. Apalagi sepak bola modern sekarang gitu. Kan lebih ke organisasi Iya, gitu iya. kan. Terus cara penyerangan juga terskema lah istilahnya ya. Ya bukan berarti kan pemain-pemain dilarang untuk berimprovisasi gitu Berimprove, ya, berimprove, tapi mungkin ada penekanan lain lah gitu. Itu yang rasanya sulit Iya, mendapatkan rasanya karir. nah itu. Ketika kebebasan mulai dipersempit, Ya, ya. kreativitas agak Kreativitas berkurang. agak Kalau itulah berkurang. suara Eka di situ gitu. Ya, ya. Gitu, Gitu. ya. Akhirnya salah satu cara yang terbaik adalah Berhenti. tapi Eka datang ke Persib lagi dengan kondisi bagus kan Iya. dan motivasi 100% kan. Ya, sebenarnya dalam kondisi bagus ya. Karena saya ngerasa di tim sebelumnya juga istilahnya ya waktu bertanding itu banyak gitu. Kaget juga ketika kesini ternyata atmosfernya berbeda. Berbeda memang. Udah gitu ada tanda kutip di situ Iya, harus iya, lulus iya. seleksi dulu gitu. Nah, itu kan memang istilahnya sebenarnya kan mungkin yang nggak diketahui Bobotoh ya. Jadi tidak ada di situ ya masuk dengan mungkin ada kedekatan sama pengurus dan lain-lain ya. Cerita itu sebenarnya hanya bahwa Eka diterima kembali ke Persib itu artinya cerita lama itu udah istilahnya selesai lah gitu kan ya. Emang ada yang cerita lama? ada selesai lah gitu. Nah kembali itu ya dengan proses memang seleksi. Oh gitu ya. Ada pelatih yang meyakinkan Kak, katanya kan Gomez juga baru di sini. Siapa pelatih yang meyakinkan itu? Itu waktu itu Pak Yaya. Oh, Pak Yaya. Ya Kak, kan Gomez baru di sini. Terus memang ada pemain-pemain yang udah diikat kontrak lah istilahnya. Tapi kan Gomez kesini itu penilaian terhadap pemain itu ya dari nol semua. Blank gitu, dia Blank punya kan dia kan gambaran. dia kan nggak masa nggak berani seleksi katanya. Tapi emang Eka Nggak dipanggil berani kembali meyakinkan tapi itu. harus ikut seleksi ya. Iya. Iya. Karena kan istilahnya Bobotoh juga kan menginginkan istilahnya pemain yang diinginkan pelatih gitu loh. Maksudnya. Jadi mungkin atas dasar itu juga manajemen tidak mau langsung ya rekrut gitu. Jadi harus melalui seleksi gitu. Jadi Eka ini dipanggil atas rekomendasi Gomez atau Enggak, kalau itu pengurus. Untuk seleksi. Oh, Ya, pengurus. pengurus. kan kabarnya katanya mereka menyodorkan nama pemain, terus Gomez melihat, terus Gomez oke, saya lihat gitu. Ya gitu. Begitu kan? Ya, gitu. Oh, jadi memang semua harus melalui tahapan seleksi. Iya, betul. Jadi gambar Eka bermain dalam bentuk video itu Iya, diabaikan. iya. Ya kan harusnya memang lewat video juga sudah bisa Jadi ya. jadi itu barangkali akhir karir yang termasuk menyakitkan ya. Pemain sekaliber Eka harus masuk tim dengan Dengan seleksi. cara seleksi. Ya. Oke, Bobotoh, menarik sekali obrolan tentang Eka kembali ke Persib. Ya. Nanti di sesi kedua kita lanjutkan lagi bagaimana sebenarnya Eka dan ceritanya bisa kembali ke Persib yang secara utuh. Tunggu Bobotoh di sesi kedua.